Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairil kamil. Rabbana ya Rabbana wa'fu 'anna ya Karim. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya fattah ya alim. Iftah qulubana babaka ya karim wa iftah lana futuhal arifin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, tuan-tuan guru, alim ulama, dan seluruh pengurus dan jamaah Masjid Tarbiyatul Jannah. InsyaAllah malam ko kita melanjutkan pengajian rutin kita pada setiap malam Kamis, kitab Al-Asma'ul Husna. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa ala ma'ana bihi fi darain. Ma'rifat kepada Allah, mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Halim. Al-Halim adalah nama Allah yang ke-33. Apa arti Al-Halim? Al-Halim artinya dialah Allah yang melihat maksiat orang-orang yang maksiat dan juga melihat disalahi perintah-perintahnya, tapi tidak bersegera marah dan tidak mendorong dengan maksiat hamba itu untuk bersegera menyiksa mereka, padahal dia mampu untuk melaksanakan atau menindak. Itu makna Al-Halim. Kalau makna singkatnya Maha Penyantun. Allah nengok orang-orang yang maksiat. Siapa yang melakukan maksiat, Allah nengok, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, baik dalam terang ataupun dalam gelap. Kenapa Allah nengok? Karena Allah bernama Al-Basir, yang maha melihat. Dan kemarin juga Allah bernama Al-Khabir, yang mengetahui dengan yang batin. Allah juga tengok orang-orang yang melanggar perintahnya. Disuruh semayang, tak ada semayang. Disuruh puasa, tak ada puasa. Jangan berjudi, masih berjudi. Jangan berzina, masih berzina. Jangan mabuk, masih mabuk. Allah tengok. Tetapi Allah tak langsung nak marah, tak langsung nak menyiksa orang tu, langsung tak menghukum orang tu, tak nak langsung mengazab orang tu. Padahal Allah mampu. Bisa baik orang sedang berjudi, belepak main kartu, langsung tangannya patah tulang misalnya. Bisa be, saking kuat ngempas tu kan. Bisa be orang sedang mabuk tadi, Allah nengok orang tu mabuk maksiat, seketika itu juga langsung Allah bagi siksa, jadi gila misalnya. Tapi ngapa Allah dan nak langsung nyiksa? Ngapa Allah dan nak langsung marah? Ngapa Allah dan nak langsung mengazab? Ikolah nama Allah Al-Halim. Subhanallah. Kalau datik nama Al-Halim kok nanggung gitu. Kenapa Allah bernama Al-Halim? Karena dia tidak langsung marah apabila melihat maksiat dan para penentangan yang dilakukan kita, dan tidak langsung menindak apabila disalahi perintah. Dengan nama Al-Halim ikolah sebabnya dunia kok ada sampai kini kok. Kenapa dunia kok masih ada sampai kini? Karena nama Allah bernama Al-Halim. Kalau kita ingat sejarah-sejarah dulu, tengok zaman-zaman Nabi itu, kaumnya di bumi hanguskan. Nabi Nuh, kaumnya tenggelam, kalau tinggal yang naik dalam kapal. Kaum Nabi Lut gagal terguling. Tapi kapu kini masih ada, karena Allah bernama Al-Halim, masih ada dunia.
Seandainya Allah tak bernama Al-Halim, dunia kau akan hancur disebabkan tindakan dan siksaan Allah bagi orang yang maksiat kepadanya. Tapi karena dia Al-Halim, maka dia bertahan sampai sekarang. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Walau yu'akhidullahu an-nas bizulmihim, jika Allah menindak manusia karena kezaliman mereka, man taraka 'alaiha min dabbah, tidak dibenarkan seekor orang pun berada di atas bumi. Jadi tidak ada bahasa yang ringkas yang tepat untuk mengungkapkan apa makna Al-Halim. Dalam Al-Quran ada beberapa kali Allah menyebut namanya Al-Halim. Di antaranya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha ada wallahu ghaniyyun halim. Ucapan yang baik, cakap yang elok, cakap yang menyenangkan, cakap yang membesarkan hati seseorang, dan ampunan dan memberi maaf, khairun lebih baik, lebih elok daripada sedekah yang diiringi menyakiti atau kasar. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah maha kaya lagi halim. Ada tak orang bersedekah tapi kasar atau sambil menyakiti orang yang dibagi sedekah? Jauh-jauh ada duit, kau minta duit hana ringamnya, kau ambil lah, kere ni ya. Itu ya, walaupun dia sedekah tapi lebih baik lagi daripada orang yang cuma bercakap tapi cakapnya lembut kan, cakap menyenangkan hati. Tak cakap tu yang nyakitin hati orang, apalagi buat orang marah, buat orang kesal. Sama juga, lebih baik orang yang bagi maaf. Apalah salah, maaf ya aku, ya aku maafin, salaman kan. Nah cuma sekedar itu ya, cuman ya maaf tu juga dalam hatinya juga kan, nyosege yang parah apa? Sedekah lah tidak, bercakap elok tidak, maaf orang tak go. Tu ya. Nauzubillah. Dan lagi firman Allah, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, akan tetapi Allah akan menyiksa kalian disebabkan perbuatan hati kalian. Wallahu ghafurun halim, dan Allah maha pengampun lagi maha halim. Nah ingat kemarin maksiat batin juga gitu kok. Apa maksiat batin gitu kok? Cinta dunia, takabur, riya, sum'ah, hasad, dengki, ghadab, pemarah. Kata Imam Ghazali ada 90 penyakit hati, belambun kan. Ngeri ada kalau di kita tu, kalau berubat ke apa tu Pak JJ, ke rumah sakit apa ICU orang saking banyak, saking kompleks penyakit gitu. Nah hati kita juga banyak maksiat gitu. Kalau yang maksiat besar apa? Melawan Tuhan. Dalam hati itu melawan Tuhan. Turun hujan, abanglah hujan pula. Marah deh, aku baulah dak nyemur. Itu marah dengan Tuhan tu. Apakah Tuhan marah? Andaikan hari itu Allah langsung mengazabnya, Allah tidak mempunyai nama Al-Halim, seton air apa dia tu merenam dia. Tapi tak, Allah tak ada cepat marah dah dia. Halim namanya. Dengan Al-Halim Allah tak langsung menindak, tetapi ditundai. Bahkan malaikat pun tak diperintahkan untuk mencatat sebelum sampai 3 atau 6 jam. Kalau belum pernah dengar, misalnya kita buat
berbuat maksiat, katakanlah ngato orang, ribah. Malaikat tukang catat kok, rokib atid ya, yang rokib catat yang elo-elo, yang atid catat yang buruk-buruk. Itu yang atid itu tadi, yang mencatat perbuatan buruk itu nih. Kita buat dosa, dak catat dak belum, tunggu sampai kira-kira 3 jam. Hadis lain menyebutnya kira-kira sampai 6 jam. Tunggu dulu. Bertobat dak orang kok? Lah sudah 3 jam atau 6 jam tadi dak ada bertaubat dia. Dak ada nyebut astagfirullah tu. Baru catat nih. Si anu kok ngato meribah. Kita kok tak bisa menghina buat dosa, atau tiap hari kita kau buat dosa lah terus. Allah tu tahu kamu kau buat dosa tu lah. Jadi dibagi waktu tenggang gitu kok. Kalau HP masa tenggang untuk kita bertaubat menyesal, baru buat dosa, astagfirullah. Di kumpulan tadi kita ngato-ngato orang segala macam, maka sebelumnya kita baca doa yang kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tak jadi malaikat dia catat, dia jadi kok. Karena apa? Karena Allah masih bagi masa tenggang kita supaya bertaubat. Dengan apa? Dengan nama Al-Halim Allah. Kita kok tak ada kabar selama kok. Kenal dak dengan Al-Halim? Abdul Halim kenal lah. Atau sampai dalam waktu 6 jam itu hamba bertaubat, maka dia akan ampuni. Atau sampai 6 jam tak juga bertaubat, tak juga langsung disiksa. Walaupun dicatat tapi tak langsung disiksa juga. Sedangkan kebaikan walaupun hanya adonian sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Itu kan kalau kita niat nak baik, aku hari itu nak sedekah walaupun tak jadi sedekah, tapi niat bersedekah tadi sudah dicatat sebagai kebaikan satu. Tiba-tiba jadinya lah sedekah dia, maka dapat pula 10 ya dia. Nah itu kalau kita paham, kalau kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang memahami makna Allah Al-Halim, maka akan bertambah cintai kepada Allah. Karena dia mengetahui sangat besarnya kasih Allah tu terhadap hamba-hamba, sehingga Allah tidak langsung menyiksa kesalahan-kesalahan yang dilakukan hamba. Masih dibagi hamba itu kesempatan untuk memperbaiki diri, maka kecintaannya semakin bertambah kepada Allah. Semakin bertambah cinta, bertambah pula penghambaan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang lemah imane, lagi tak do berakal, dengan mengetahui nama Al-Halim kok dia bertambah berani kepada Allah. Orang yang tak punya iman, dia tahu Al-Halim kok Allah tak do cepat marah, tak do langsung mengazab. Akhirnya dia berani je kepada Allah. Nah, tambah lagi bahasa kita nak ngolai, kagilah tobat menunda tobat kan, buatlah dulu banyak ini tobat. Iya kalau diizin Tuhan, kalau dibuat sampai dibuat mati. Berapa banyak orang sore tadi bercakap dengan kita, malam ni tak ada lagi kan. Ini hati-hati tu orang yang menunda taubat tu, dia merasa dia masih lama lagi hidup kan. Belum tahu kan. Sesudah kita meyakini bahwa Allah Al-Halim, maka kita wajib berakhlak dengan akhlak Allah Al-Halim itu. Di awal kemarin disebutkan takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Umpamu ada orang yang menyakiti kita atau mengecewakan kita atau mengganggu kita atau menghina kita atau mencemooh kita atau meremehkan kita,
sikap kita kok tidak lepas dari yang tiga. Kita cek diri kita. Kalau kita tadi disakiti, kita tadi dikecewai, kita tadi diganggu, dihina, dicemooh dan segala macam, kita marah, maka kita orang hina. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita disakiti, kita dikecewakan, kita diganggu, kita dicemooh, kita dihina, kita diremehkan, kita tidak marah, tapi nahan dalam hati. Nahan dalam hati kan, itu namanya kazmul ghaiz. Iko termasuk orang abror. Abror kok orang baik, artinya lumayan kan. Yang ketiga, kalau kita disakiti, kita dikecewai, kita diganggu, kita dihina, kita dicemooh, kita diremehkan, kita tidak marah dan tidak membalas, ikolah disebut dengan hilmun tadi. Ikolah orang-orang yang arif, orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kira-kira kita yang mana? Nomor satu itulah, marah. Belum sudah orang tu hina kita, gitulah. Lebih dari itu kan. Yang ketiga ikolah sikap orang yang benar-benar beriman dengan Al-Halim. Kenapa? Karena dia menganggap orang yang menganiayanya tadi, orang yang menyakiti dia tadi, orang yang menghina dia tadi, orang yang memfitnah dia tadi, orang yang ngatai dia tadi, itu orang lolo, orang jahil. Kalau kita malas juga, berarti sama lolo. Sedangkan Allah terhadap hamba yang maksiat kepada dibiarkan untuk mengakui kesalahan dan mohon ampunan. Berarti kalau marah lebih hebat dari Allah. Jadi kalau termasuk kelompok orang rendahan, orang yang hina tadi, itulah kita akan marah. Kalau disakiti atau dicaci maki orang, maka sekurang-kurangnya kita harus berupaya menjadi yang kedua, naik tingkat yang kedua. Apa tadi? Kazmul ghaiz, nahan marah. Marahlah, cuma tahan Kadang nampak kan merah muka kan, kadang dado berdetak kencang, dado. Cuma sudah tu naik tingkat sudah tu, lebih nahan dia kan. Walaupun hati kita sangat marah, maka harus kita tahan untuk tidak marah. Apabila sudah terbiasa menahan marah, maka kita akan naik ke tingkat yang ketiga tadi, yaitu tingkat yang paling afdal. Nah, orang yang kini kalau kita anggap tidak ada pemarah, mungkin dia dulu pemarah, cuma dia terus melatih dia memperbaiki diri dia. Awalnya pemarah, kemudian nahan marah, kemudian yang ketiga tidak dunia marah lagi. Nah, iko nak latihan, samalah kita nak lumba perahu, latihan dulu. Nah, kita kok macam tu, nak jadi orang halim kok nak latihan. Serulah bini tu marahi kita terus kalau kita nak latihan. Dia lari. Bini marah kita diam, kan? Tahan. Kira-kira bisa dah tu. Yaitu tidak marah atau hilmun. Karena hilmun itu letaknya sesudah kazmul ghaiz atau menahan marah. Jadi 3 tingkat ya. Pertama marah, yang kedua kazmul ghaiz, menahan marah, yang ketiga hilmun tadi. Imam Ali karamallahu wajhah berkata, bukanlah sesuatu yang baik itu banyak harta atau banyak anak. Kenyoklah disebut orang yang baik itu orang yang banyak harta, orang yang banyak anak, tetapi yang baik itu banyak ilmu dan lesak hilimnya.
Dan jangan berbangga dengan manusia karena banyak ibadah kepada Allah. Kalau engkau berbuat baik, pujilah Allah, dan kalau engkau berbuat jahat, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa semayang ko karena Allah, kita bisa hadir pengajian ko karena Allah ngizini. Nah, kalau Allah dah nak ngizini, dibuatnya kita ko sibuk. Ada be hal yo anak lah, yo bini lah, yo toko lah, yo lokaan lah. Ada sesempat yang nak ngaji. Ngapo? Jadi kalau kita sampai ke situ, kita pujilah Allah. Alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Ingat kajian kemarin, jangan riak pula. Aku lah yang ngaji itu yang minggu kemarin, malam Kamis kemarin. Kalau kita buat jahat, ya jelaslah kita kok buat jahat tulah, buat maksiat tulah, buat dosa tulah. Tapi kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisakah kita langsung bersifat hilmun tadi? Padahal kita kok orang yang suka marah. Maka Rasulullah bersabda, innamal ilmu bitta'allumi. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Wal hilmu bittahallumi, dan hilim itu dengan berupaya untuk menjadi hilim. Wa may yataharral khaira yu'tahu wa may yatawaffa syarra yuqahu. Dan barang siapa mengintai kebaikan akan diberikan baginya, dan barang siapa memelihara dari kejahatan akan dipeliharakan baginya. Untuk mencapai hilim itu, maka harus diupayakan bertahallum dengan menahan marah, sehingga akhirnya hilim tadi dapat menjadi kebiasaan atau tabiat. Nah, perbandingannya, Allah menciptakan kita, yang menjadikan kita kok, yang dari daktik menjadi ado kok, yang dari dakdo menjadi ado kok Allah. Sudah tu Allah pula bagi kita rezeki kok. Mulai dari dalam janin emak kita sampai kita lahir, sampai segedang ini kok, setua ini kok. Dari gigi ompong, kemudian bergigi, kemudian ompong pula kan. Itu Allah bagi rezeki. Sudah tu kita tadi maksiat kepada Allah, tapi Allah tak ada langsung marah. Sudah dibagi kalau gitu, kemudian kita tadi melawan dia, ada Allah marah. Sedangkan kita dengan orang lain, kalau ada yang menentang kita, apa pula jasa kita terhadap mereka sehingga kita marah? Kita bagi dia rezeki tidak, kita jadikan dia tidak. Rezeki adalah yang dimakan dan yang diimpakkan. Allah yang memberi segala kepada mereka, tak langsung marah. Itu perbandingannya, nak belajar ini tadi. Imam Zainal Abidin salah seorang dikenal hilim, orang yang bersifat hilmun. Satu ketika beliau dicaci maki oleh orang-orang. Kau kisah para ulama kira-kira kita bisa tak deko dia kau dikata orang, dicaci orang, sehingga kabar disampai ke dia, wahai syekh, wahai imam, si anu tu tadi ngato-ngato kau, si tadi menghina kau, mencaci kau. Macam mana menurut engkau? Apa kata Imam Zainal Abidin tadi? Kesiannya nengok dia tu tak tahu. Kau ambil soban, ambil baju, kau bagi ke dia, bagi orang yang ngato aku tadi. Kira-kira kita nak tak bersedekah ke orang yang ngato gitu? Parang keluar. Kau cerita orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang marifat. Kalau kita kau baru nak belajar kan, ya, setidaknya antak mati kita bisa menjadi ilmun. Kisah Umar bin Khattab ada juga, dia berkebun
Sehingga sampai waktu sembahyang asar dia terlambat sembahyang, gagal ngurus kebun tadi. Apa yang dilakukan gagal kebun kalau aku dah ada berjamaah asar. Sudahlah, kebun kau aku wakafkan untuk umat Islam. Wah, itu kalau kita kau di kebun, ya Allah, azannya ada kekandingan. Kalau macam itu setiap tinggal sembahyang wakafkan kebun, habis kebun gitulah. Ya, diwakaf ni kan. Macam tu lagi. Jatuh cinta dunia lagi orang-orang kau kan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibtaghu indallahi rim'ah wa ma hiya?" Carilah ketinggian di sisi Allah, kata Nabi. Para sahabat bertanya, apa pula tu? Apa ketinggian itu? Wa qala Rasulullah, tasilu man qata'aka. Engkau hubungi orang yang memutus hubungan dengan engkau. Engkau sambung silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim dengan engkau. Wa tu'ti man haramaka. Engkau bagi orang yang tidak pernah bagi kau. Wa tahlumu amman jahila alaika. Serta bersikaplah hilmun dari orang yang jahil atas engkau. Itu pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, kita lah yang menyambungnya lagi. Kita datangi, kita kalau dia jauh kita telepon misalnya, kita sambung hubungan silaturahim. Sudah tu kita bagi pula atau bagi hadiah kepada orang yang tidak pernah bagi kita. Nah, ada hari kau masak tempoyak, bagi ke dia seiris misalnya, walaupun dia tidak pernah bagi kita. Sudah tu orang yang tadi, orang yang ngato-ngato kita tadi, jahil aja kita tadi, nah kita bersikap hilmun dengan dia. Ikolah kalau nak mendapatkan ketinggian martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iko terbalik. Orang tak pernah ke rumah kita, aku pokoknya kalau dia belum ke siku aku tak ada nak ke sana. Wah, ini macam mana nak dapat tinggi tu? Tu nak masuk surga tu. Nak masuk surga nak, tapi dan nak menyambung hubungan silaturahim. Dan nak pula magi. Naklah magi kapan? Pas lah busu. Lah busu sayur tadi dan barulah bagi ke orang. Itu parah. Tapi memang ada sebagian orang yang dibagi Allah sejak kecil bertobiat hilmun. Namun kebanyakan hilmun itu didapat dengan tahallum, berupaya untuk menjadi orang yang hilm tadi, yang tidak bersegera marah, melatih diri dengan perangai hilmun. Jika kita sudah berperilaku hilmun di rumah tangga, kita sudah menjadi orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang adanya lah orang-orang yang sudah Allah jadikan dari kecil dia tidak pernah marah. Dari kecil memang orangnya lembut, santun. Nah, di kampung kita siapa? Ada Raden Abdurrahman bin Raden Yasin, atau dikenal dengan guru bujang doa. Saya tanya orang kampung, pernah tak tengok guru tu marah? Sekali pun tak pernah. Saya tanya kepada murid-murid yang pernah ngajar, yang pernah belajar dengan dia di As'ad dulu, pernah tak guru marah? Tak pernah. Cuman pernah sekali, kata anak. Artinya apa? Ya, kalau sempurna ni kan Tuhan pula kan. Nah, jadi selama hidupnya cuma sekali cuma marah. Nah, kita kalau dihitung marah terus sekali cuma dak nah, itu mungkin Kini kau masih ada di kampung kita? Ada. Carilah, saya ketemu di kampung itu tak pernah marah. Marahnya ada suku marah, saking hilmunnya. Itu tuh anugerah Allah, memang Allah bagi khusus untuk dia. Kalau kita kok barangkali nak latihan dulu kan. Nah, karena dari kecil mungkin nak kena marah kan. Jangan main di air sungai masih lah kena marah dari kecil. Jadi terbawa sampai gedang. Di akhirat kelak Allah berfirman, itu luar biasa. Di akhirat esok Allah berfirman,
Tegaklah orang-orang yang bakal masuk surga, kata Allah. Tegaklah beberapa orang, dikit cuman tegak. Apa kata Allah? Masuklah ke dalam surga tanpa dihisab. Orang-orang yang tegak tadi, yang sedikit tadi, disuruh Allah masuk surga tanpa dihisab. Tanpa dihisab itu maksudnya apa? Tak ada dihitung-hitung lagi. Amal kau dulu, apa amal baik kau dulu, apa-apa be, amal jahat kau, apa-apa be, tak ada dihitung lagi. Langsunglah masuk surga. Nah, orang-orangku tadi ditanya, kamu kok tadi melewati tidak Siratul Mustaqim? Apa jawaban orangku tadi? Nah, kami tidak tahu apa tuh Siratul Mustaqim. Ditanya lagi, apakah kamu kok para malaikat? Tidak, kami itu manusia lah. Nah, aku ditanya lagi, kenapa kamu kok masuk surga cepat nian? Tidak ada lewat sirat, tidak ada dihisab, tidak ada ditimbang amal lagi. Maka menjawablah seseorang dari mereka, akhlak kami adalah hilmun. Kami adalah orang-orang yang halim. Apa halim tadi? Tidak ada cepat marah atau tidak ada marah. Nah, luar biasa kok. Macam mana kata luar biasa? Masuk surga tidak ada dihitung lagi. Jadi ada namanya yaumul hisab, itu hari perhitungan. Umur kau sekian, kau buat apa? Harta kau sekian untuk apa? Sudah tuh lewat lagi ke yaumul mizan, ditimbang mana banyak baik dengan buruk. Sudah tuh baru meniti sirat, sudah tuh baru masuk surga. Nah, ikut tadi hisab tidak, mizan tidak, sirat pun tidak, langsunglah masuk surga. Luar biasa. Dan ikut ngapo orang kok? Karena dia punya sifat hilmun atau halim. Ngerinya terbalik. Apa? Masuk neraka tanpa dihisab. Kau langsunglah masuk neraka. Itu hitung sakit parah kan. Tapi mudah-mudahan Allah anugerahkan kita sifat hilmun. Amin ya Allah. Rasulullah bersabda, ada manusia yang dicatat oleh Allah sebagai manusia yang kasar. Padahal dia kok cuman punya kekuasaan di dalam rumah tangga be, di rumah be, cuman yang diurus kok anak bini be. Cuman dicap orang yang kasar. Ada juga sebaliknya, dia dicap atau dicatat sebagai orang yang hilmun, hilim. Padahal dia cuman kasih sayang dengan anak dan bini be. Orang pertama yang merasakan kita sebagai hilmun di rumah tangga, hilmun atau hilim dimulai di rumah untuk anak dan bini. Kita mulai di rumah kita lah. Kalau kami datik bini dengan anak kok, dosa tanya lah, maksud siapa yang ada di rumah tu? Apa mbok gitu, apa anak buah gitu. Ada lagi orang yang dicatat sebagai orang yang hilmun tadi ya. Jadi dalam thariqah, salah satu kewajiban orang yang menjalaninya itu yaitu memaksakan diri, melatih diri untuk menjadi orang yang hilm. Memang dipaksa diriku, aku memang harus memaksa diri supaya tahan marah. Tahan marah itu maksudnya jangan sampai marah. Nah, apabila ada hal-hal yang bisa membuat marah, maka ambil dengan sikap yang baik, dengan tahallum atau berusaha untuk hilmun, sehingga akhirnya menjadi orang yang bertabian, bahasa gitu kan, bertabian hilmun. Nah, katakanlah anak kita meragam kan, ada behal udah kecil kan. Nah, kita tadi memaksa diri kita, walaupun kita tuh bukan main marah melita bawa balik, tapi dia bisa, tapi kita berupaya lah, kita pujuk misalnya, namunlah anak udah kecil misalnya kan, nah, pujuk atau baca mana dilekoi, nah, dengan rumah macam tu lah, karena
perhatian terus. Jadi ada kisah seseorang dia punya dulur. Jadi dulur itu karena tinggalnya berjauhan, dia pengen nak nengok dulu kata dia, apalah kabar abang aku ya kata dia. Abang kau di lokasinya jauh, sehingga dia datang lah. Sampai situ terkejut dia tengok abang kau tadi. Terkejutnya apa? Pas sampai di rumah tu nak masuk, assalamualaikum, abang ini ada, misalnya kan. Datik katanya di dalam. Upoi ada bini ada. Datik dia ke hutan ngambil kayu kan. Ditunggu lah abangnya tadi. Sehingga datanglah abang tadi mawa kayu bakar, tapi ada yang nulungi mawa kayu di siapa? Harimau dia nulung dia ngangkat kayu bakar tu sampai ke rumah. Terkejut adik gua di, matan abang aku gua. Dah bertemulah dia dengan abangnya. Nah, beberapa waktu lagi pengen lagi nengok abang nih. Datang pula ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka pintu, ngapo? Nak nyari abang. Yo lagi ke hutan nyari kayu. Duduklah dulu bawa buatlah air sama bini itu tadi. Tiba-tiba nunggu abang ni, bersego abang kau ni yang kedua ngang mikuli kayu kau dewean. Datik yang nulung dia kan. Sehingga ditanya, bang, aku kasih kau makan yang nulung kau ngangkat kayu kau mau. Kau ngangkat dewean, menglor nampak itu. Iyo di kemarin tu bini pertama aku. Ngapo? Bini pertama aku tu pemarah katanya, cerewet. Cuman aku hilmun, aku sabar, sehingga Allah tolong aku dengan segala macam bantuannya. Kini kau bini kedua solehah dia kan, sehingga bantuan pertama dia tak ada sokol lagi kan. Ujian dia lah beda. Nah, maksudnya apa kau? Kalau punya bini cerewet, jadikanlah latihan untuk bersifat hilmun atau sabar. Tidak guru tadi. Itu cerita. Ya. Jadi ternyata itu ketika kita dapat bini yang pemarah, yang cerewet, Allah bagi kemuliaan yang lain. Tapi ketika dapat bini soleha, hafizo misalnya kan, macam itulah pula, menggong aku kayu ni, itu berbandingannya kan. Namun tak selamanya harus bersikap seperti itu. Tak galau kita harus bersikap hilmun tadi. Terkadang ada saatnya untuk mengambil tindakan atau peringatan dan mendidik. Nah, kita tengoklah siapa yang, kalau itu anak kita, ya tentu kita dengan pendidikan yang tegas misalnya. Tiap jam megang HP misalnya kan. Kita pakai tindakan juga lah, pakai ketegasan juga. Lagi bentang-bentang ngaji hilmun kok, kata guru tu kan nahan marah. Tawa lah anak berharian main HP, tu lah jauh juga kan. Salah faham tu lagi. Allah tidak membiarkan orang-orang yang berbuat maksiat semuanya. Allah dengan hilmnya tidak segera menyiksa mereka karena memberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memohon ampunan. Karena Allah bersifat hilmun tadi, bernama Halim tadi, kita kok dibagi kesempatan untuk bertaubat, buat dosa, taubat, buat dosa, taubat. Karena tidak orang yang tidak ada buat dosa. Ketika dia ngaku, akulah orang yang tak pernah buat dosa, itu bela berdosa tu. Kenapa? Takabur. Akulah orang di kampung kau tak pernah buat dosa, itu bela berdosa tu. Jadi tak ada, wajar be. Cuma adabnya ketika kita buat dosa, minta ampunlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aghnini bil ilmi
wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma ya Allah, aghnini, kayakanlah aku, bil ilmi, dengan ilmu, wa zayyinni, dan hiasilah aku, bil hilmi, dengan sifat hilmun, wa akrimni, dan muliakanlah aku, bit taqwa, dengan takwa, wa jammilni, serta baguskanlah aku, bil afiyah, dengan afiyah. Itulah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rame-rame buat jadi kalimat mutakallim al-ghair, nah jadi Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aku nanya gue yang gue tanya di tadi tu. Yang ikut kadang-kadang tiap hari ketemu guru, ya namanya kita bermasyarakat kan segala macam bentuk lah. Mobil kau pen sopo kau lah kata ya. Kalau jadi kadang saya kadang-kadang marah tak saya. Ya. Maka kena ada rasuan hati marah tadi saya astagfirullahaladzim. Ada lagi guru. Kalau saya ditangkap masker saya dah ketik di pasar. Itu saya marah guru. Jadi maksud saya jawab ke apa jawab kita jawabnya je sama kalau dia kira, baik Pak, ini mobil siapa nih Pak? Kata orang sebelah toko dengan toko polisi tu. Polisi tu diam. Jadi saya marah. Saya punya Pak, kata kau. Ngapa Pak? Kata kalau dia jawab polisi ni, kalau mobil saya ni Pak, saya sudah jual saya ronsokkan. Pak, saya punya mobil Pak. Saya beli ini Pak dengan halal untuk anak bini saya, makanya yang halal Pak. Marah saya guru. Jadi maksud saya tu apa jawabnya kalau kita sudah dihina-hina orang macam tu. Selain istighfar tadi itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali yang ditanyakan kok kita pun ngalami lah kan. Cuman beda cerita be. Dihina, dikasih. Nah, kita nak jadi yang mana antara tiga kau ni? Ada tiga tadi kau. Ketiga kau. Yang pertama dia apa? Kalau dia marah, berarti dia termasuk orang yang hina, orang yang rendah. Satu. Kalau dia nak naik tingkat yang kedua, orang yang abror, dia kazmul ghaiz, menahan marah. Marahlah, cuma tahan, ditahan ni. Nah, nak naik pula atau di tingkat yang ketiga, apa? Hilmun. Apa? Tak ada marah dan tak ada malas. Jadi kita niatkan dulu kita mudah-mudahan pengen yang mana. Ada tu orang tu dah nak tak ada marah tu dan nak memang niat dia nak marah terus kan. Kita ini lah mudah-mudahan suatu saat kita menjadi orang yang halim atau orang yang hilmun. Kemudian cara lagi baca doa yang tadi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau nak amalan ada bacalah Al-Halim atau Ya Halim sebanyak 88 kali. Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim. Sehingga orang tu ngatur kita, menghina kita, tak dengar tak ada gitu. Tak ada mempengaruhi tak, biasalah. Nah, kalau bahasa kita bang, kau keburuk ni kan, ya keburuknya lah. Kau kemiskin kan, ya aku miskinnya lah. Allah yang kaya. Kau kololo ni kan, ya aku ni lah, aku lolonya lah. Allah yang maha berilmu. Macam tu aja orang yang naik hati kita. Iya. Iya. Tadi. Iya. Iya. Jadi macam kalau kita kaitkan dengan pengajian malam Kamis yang lalu kan, kita ada penyakit hati. Salah satu penyakit hati itu kodok. Kodok itu marah. Marah itu termasuk penyakit hati itu. Apalagi kalau sifat marah dalam hatiku sudah dari dulu-dulu terbina, nyaman di hati kita kok. Maka kita memang harus berupaya
membersihkan hati kita, mengobati hati kita. Hati kau terus kita obati supaya sifat marah di hilang, sifat benci di jadi kena marah kan, sifat benci hilang, sifat dengki hilang, sifat husnuzon suuzon hilang. Nah, jadi cara kalau sudah laparan yang kita tuh bisa terapi namanya kan, kalau masalah terapi hati kan. Guyo macam tu. Kalau katakan penyakit hati, barangkali kita kok ada galau. Cuma kita guyo minta tolong juga dengan Allah. Ya Allah, sembuhkan hati kau. Dalam salat tu kita selalu minta, Allahumma inna nas'aluka an tuhyal qulubana. Ya Allah, kami mohon untuk hidupkan hati kami. Binuri ma'rifatika, dengan cahaya makrifat Engkau. Nah, terus kita minta berdoa kepada Allah, terus kita berupaya membersihkan hati tadi. Ya macam tu tadilah, bang. Ketika orang nyebut macam tu, ya sehari-hari kita ketemu lah dengan orang macam tu kan. Apalagi kita kok misalnya memang tu nyala gawe gitu kan, temu terus orang. Nah, maka kita anggaplah orang kau tadi tempat latihan kita untuk menjadi orang yang hilmun. Orang yang marah-marah kita tu, orang yang ngata-ngata kita tu, ikulah orang yang akan melatih kita supaya kita bisa menjadi sifat hilmun. Oh, wah, aku lagi latihan, tahan. Aku latihan, macam tu terus. Proses, mudah-mudahan Allah suatu saat Allah bersihkan hati kita kok. Setidaknya pas nak mati tu pas sakaratul maut tu bahaya ni tu. Mudah-mudahan pas itu hati kita kok Allah bersihkan, lepas kalau sudah. Sehingga matinya menjadi husnul khotimah. Itu. Ada lagi Pak Teh? Ya. Waalaikumsalam. Dalam pekerjaan guru, kita selaku misalnya katakanlah memimpin gitu kan, kadang-kadang dalam pekerjaan itu bawahan kita tuh selalu apa yang kita minta itu selalu tidak diabaikan. Jadi kita bersikap kadang-kadang tuh ada juga rasa emosi, ada juga rasa nak marah. Kalau itu tidak kita laksanakan, kita tidak tegur lah gitu kan. Nah itu kan akibatnya pekerjaan itu kadang-kadang terbengkalai, salah. Jadi bagaimana kita harus bersikap? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pengalaman yang dihadapi Pak Teh Fahrul. Cuman mungkin kita lain pun juga menghadapi. Ngapo? Ketika kita menjadi seorang pimpinan atau seorang kepala, kita nyuruh bawahan kita tadi, tapi dia tidak ada dia mengabaikan, ya, mengabaikan apa yang kita amanahkan tadi. Nah, mungkin bisa kita kiaskan dengan kehidupan kita masing-masing kan. Caranya macam mana? Jadi macam kau Pak, yang namanya rodok tadi kok, marah tadi, itu penyakit hati, genah dalam hati. Kini itu bisa tak kita marah tapi tidak masuk ke hati. Nah, macam kita dengan anak kita marah tapi tidak masuk ke hati tak? Jadi macam tu maksudnya kita melatih tadi. Kalau kita marah sampai ke hati, timbul penyakit baru. Apa? Dendam. Awas lah tadi. Tahu tiba masuk lagi. Wah. Itu kalau marah tadi atau rodok tadi masuk ke hati, maka akan timbul penyakit baru pula lah, nambah pula penyakit. Jadi macam mana kalau dapat tu kita berupaya mengontrolnya, marah lisan deh, hati kita dah gambarannya kita kepada anak kita. Nah, tapi ada gola anak tu belentum kan, nah tu masuk ke hati tadi. Nah kita ni dah lah, janganlah. Tapi kita sudahlah batas itulah. Atau guru dengan murid, nah itu guru dengan murid itu kesannya marah tapi tidak masuk ke hati, tidak guru dendam kepada murid. Kalau ada nyok guru namanya tu galak murid yang nangani guru pula. Itu pula. Nah, jadi kiatnya atau cara itu tadilah berupaya kita memang harus tegas kan, apa pemimpinan. Kalau loyo kan kata pula pemimpin udah tegas. Mula kita mulai kata bawahan pula. Dah, ketika kita memang mesti harus tegas, kita tegas. Ketika kita memang patut kita agak menampakkan marah tadi, silahkan, tapi jangan masuk dalam hati. Temu sudah tu baiklah pula.
Waktu itu supaya kita tuh pemimpin yang contoh kan, yang nak diikuti. Cuman penyakitnya saya kok kalau kita lah buat macam tu, gampang lah tu kata. Sebagi dibuat pula marah batas tu lah kata dia. Kurang kita kok. Kadang-kadang macam itulah. Betul. Itulah proses latihan tadi. Sebagi kita latihan lagi dengan orang kok. Karena tiap hari kita bertemu orang tu lah kan. Berarti kalau saya dah perlu nyari bini pemarah lagi kan. Supaya pengen bantuan harimau ni kan. Allahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin basyiril mubasysyirin mustafain. Allahumma inna na'udzubika wa natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika wa natadarra'u ilaika bi asma'ikal husna. Huwallahur rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al qabidul basitul khafidul rafi' al mu'idul mudillus sami'ul basirul hakamul adlul latiful khabir al halimul azim al ghafurus syakur al aliyul kabir al hafizul muqitul hasibul jalil الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim